Shalom saudara-saudari semua. Kembali lagi dengan saya Joyce Marciano Simen. Kali ini saya akan membahas materi tentang dimensi 6, yaitu dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja baru. Nah, evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan seseorang, atau evaluasi kinerja juga adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil pekerjaan dan kinerja organisasi dari seorang manajer atau kepemimpinan yang ada dalam sebuah gereja. Nah, di sini yang dimaksud dengan dimensi kinerja atau kriteria kinerja adalah berbagai elemen dalam pekerjaan yang dianggap memiliki andil dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Nah, dengan mengetahui dimensi kerja dari suatu pekerjaan, kita bisa mengembangkan standar untuk mempermudah proses penilaian kinerja. Nah, setelah dimensi kinerja ditentukan, masing-masing dimensi tersebut harus dideskripsikan secara jelas-jelasnya. Berdasarkan deskripsi kriteria, kita harus menentukan standar penilaian untuk setiap level kinerja pada masing-masing kriteria. Nah, standar penilaian tersebut harus cukup spesifik agar tercapai persepsi yang sama antara penilai dan ternilai terhadap standar tersebut. Nah, dimensi evaluasi kinerja ini mencakup evaluasi kinerja alkitabiahnya, kinerja teologinya, dan kinerja regulasinya. Dan kemudian ada juga evaluasi kinerja tentang kepemimpinan dan manajemen, evaluasi ekologi administrasi gereja baru, evaluasi budaya organisasi gereja, dan evaluasi kinerja gereja ini. Nah, kita lihat bahwa ada prinsip-prinsip yang perlu diketahui dalam dimensi evaluasi kinerja. Ada on the track, alkitabiah, doktrin, teologi, filsafat, metode, dan teori atau multidisiplin. Nah, perlu diketahui sebagai mahasiswa kita harus berpikir bahwa kita harus membaca Alkitab agar kita bisa menguasai seluruh bagian Alkitab. Karena Alkitab adalah ibaratnya sebagai jantung yang berdenyut, yang memompa seluruh prinsip, seluruh nilai-nilai untuk memberikan kehidupan sebagai manusia dan untuk mengekspektasi penata layanan kita sebagai seorang pemimpin atau seorang manajer. Nah, kemudian dari Alkitab itu akan terbentuk doktrin. Nah, doktrin ini harus diperiksa terus, karena sekali lagi yang mengonsepkan penebusan doktrin-doktrin ini bisa kita lihat dari ketua majelis jemaat, yaitu atau posisi sebagai seorang pendeta. Nah, bicara tentang teologi, sebagai seorang sarjana teologi nanti kita akan mengerti bagaimana berteologi sesungguhnya sejati, bagaimana bersesungguhnya untuk kita berteologi dengan sejati, maksudnya seperti itu. Maka ketika kita lulus dari sekolah tinggi teologi, maka kita akan memasuki yang namanya lembah berteologi, yaitu seluruh dimensi permasalahan kemanusiaan. Nah, ketika kita berbicara tentang filsafat, adalah sebuah jalan untuk bagaimana kita belajar berpikir yang baik. Nah, filsafat ini kita gunakan untuk mendidik seseorang untuk supaya tahu caranya berpikir, karena selalu orang mengatakan bahwa manusia memang mempunyai otak, namun tidak mampu menggunakan otaknya untuk berpikir atau untuk belajar. Nah, karena kita tidak mampu memfasilitasi fungsi otak kita untuk berpikir dengan baik, di situ kemudian kita berbicara tentang metode. Nah, metode ini adalah salah satu cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, lalu ada istilah yang lainnya berkaitan dengan dua istilah itu, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang kemudian ditemukan dalam pelaksanaan prosedur. Nah, ada pula yang namanya disebut dimensi kinerja universal.
atau ukuran-ukuran evaluasi kinerja yang ditetapkan untuk seluruh dalam seorang pemimpin atau manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, ada pula contoh dimensi kinerja universal. Pertama, teamwork. Definisi memang di situ membangun dan memelihara hubungan kerja kooperatif, saling menghormati, produktif dengan rekan-rekan presbiter, jemaat maupun sebagai seorang pendeta. Nah, kedua, komitmen organisasi. Nah, definisi ini menunjukkan sikap kerja yang sejalan dengan kebijakan dan prosedur organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan saran organisasi. Yang ketiga, keamanan dan kesehatan seorang pemimpin atau seorang manajer dalam sebuah gereja itu berkomitmen untuk memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat di dalam sebuah gereja. Nah, prinsip-prinsip yang harus diketahui dalam evaluasi kinerja adalah prinsip penilaian. Nah, penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh sebuah pihak, baik yang dinilai, yang menilai maupun pihak lain yang menggunakan hasil penilaian tersebut. Nah, kemudian ada prinsip evaluasi kinerja administrasi gereja baru, yaitu prinsip administrasi gereja baru ini bukanlah sebuah pemodelan gereja yang baru, tetapi merupakan sebuah model gereja yang diperbaharui oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, itu kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Yang kedua, prinsip administrasi gereja baru diilhami oleh kebenaran Allah di dalam sumber-sumber kebenaran. Yang ketiga, ada prinsip administrasi gereja baru ini merupakan sebuah aktivitas kelembagaan gereja yang sifatnya terus-menerus diperbaharui. Nah, yang keempat ini, administrasi gereja baru bekerja berdasarkan hukum atau prinsip, yakni mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Yang terakhir, administrasi gereja baru adalah upaya bersama, sistematis, komprehensif, membawa orang untuk mencari Yesus. Mungkin ini sedikit materi yang saya bawakan dalam dimensi 6 kali ini. Kiranya bermanfaat bagi setiap saudara-saudari yang menonton video saya ini. Terima kasih.